Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Masih dalam pembahasan adab-adab buang hajat atau bersuci. Yang berikutnya, di antara apa-apa yang dimakruhkan dalam buang hajat ada 4. Yang pertama, berbicara ketika buang hajat. Ini sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu, fasallama falam yarudda alaihi." Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki pernah melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang buang air kecil. Laki-laki itu lalu mengucapkan salam, namun beliau tidak menjawabnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, yaitu buang hajat di tempat hembusan angin. Dan ini termasuk dimakruhkan karena ditakutkan air kencingnya kembali dan mengenai pakaiannya, maka akan menyebabkan najis. Dan syariat Islam sangat memperhatikan mengenai kehati-hatian terhadap sesuatu yang najis. Yang berikutnya, yang ketiga, di antara yang dimakruhkan dalam buang hajat yaitu membawa sesuatu yang terdapat padanya nama Allah. Dan ini termasuk pengagungan terhadap syar-syar Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hatinya. Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Begitu juga dilarang padanya menyebut nama Allah, seperti berzikir, mengucapkan subhanallah misalnya, la ilaha illallah. Begitu juga menjawab salam dan mendoakan orang yang bersin. Akan tetapi jika sesuatu itu sangat penting sekali, dan kalau ditinggalkan di luar akan hilang, akan diambil orang, maka tidak mengapa dia membawanya ke dalam. Dan ini termasuk dalam keadaan darurat yang diperbolehkan. Kemudian berikutnya yaitu beristinja dengan tangan kanan. Ini diantara yang dimakruhkan. Sebagaimana hadis Salman radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh seseorang, "Qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-khira'ah." Bahwasanya ada seorang yang bertanya kepadanya, apakah Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu hingga ada beristinja? Faqala, maka Salman menjawab, ajal, benar, ya. Laqad nahana an nastaqbil al-qiblata li gha'itin wa bawlin aw nastanji bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw 'azmin. Salman mengatakan, sungguh beliau melarang kami buang air besar, buang air kecil dengan menghadap kiblat, bersuci dengan tangan kanan, bersuci dengan batu kurang dari 3 buah, atau bersuci dengan kotoran hewan atau tulang. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang terakhir, di antara adab, di antara yang dimakruhkan dalam buang hajat yaitu buang air kecil di tempat mandi. Buang air kecil di tempat mandi dimakruhkan karena ditakutkan masih ada sisa-sisa najis yang terdapat padanya, sehingga bisa terkena pada badan kita atau pakaian kita. Dan pada saat ini hal tersebut bisa dijaga, dan tempat buang air kecil, air besar di tempat khusus dan mandi di tempat khusus. Ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda di zaman kita, mandi dan tempat buang hajat sama. Ini sebagaimana hadis dari Abdullah ibn Mughaffal, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yabula ar-rajulu fi mustahammihi wa qala inna 'ammatal waswasi minhu. Kata Abdullah ibn Mughaffal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang kencing di tempat mandinya karena kebanyakan waswas berasal darinya. Hadis riwayat Ahmad. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.